Kita injakkan acara yang berikutnya yaitu pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara Zoom di pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Kita injakkan acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten kepada Bapak Suharja SPD MSI. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat didengarkan Bapak Ibu? Apakah suara saya? Sakit Pak, sakit. Bisa. Ya, Bisa, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom. Kita nyawiji yang gayuh mukti dalam kerangka pemilihan mata pelajaran bagi putra putri Bapak Ibu yang saat ini berada di kelas 10 SMA Negeri 2 Klaten. Sekolah penggerak mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan dalam kurikulum Merdeka di kelas 10 belum ada peminatan. Nanti ketika naik di kelas 11 ada pemilihan mata pelajaran. Tidak ada jurusan IPA dan tidak ada jurusan IPS serta bahasa. Yang ada adalah pemilihan mata pelajaran. Karena seperti itu, maka keluarga, masyarakat, sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 2 Klaten merasa perlu untuk mengadakan kegiatan ini. Sudah diinformasikan pada anak-anak terkait dengan pemilihan mata pelajaran. Namun tentu kita orang tua wali murid dalam konteks pemilihan mata pelajaran punya andil yang penting untuk mengarahkan anak-anak itu nanti dalam berkarir, dalam memilih kelanjutan karir untuk kehidupannya di masa depan. Karena kemudian hal itu penting, peran orang tua dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam kelanjutan studi dan merintis karir di masa depan. Mau apa, mau jadi apa, akan berkiprah di mana. Maka kemudian pada pagi hari ini kita lakukan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi terkait dengan pemilihan mata pelajaran. Kita berharap nantinya Bapak Ibu dapat memberikan saran-saran terbaiknya sesuai dengan pilihan anak. Namun ketika Bapak Ibu berkepentingan untuk mengarahkan anak-anak kita untuk memilih karir tertentu yang didukung oleh mata pelajaran tertentu di SMA, maka kita bisa sama-sama sekolah menyampaikan informasi sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Anak-anak belajar dan Bapak Ibu orang tua wali murid akan mendampingi dalam pemilihan mata pelajaran sekaligus nantinya terkait dengan karir masa depan pada putra-putri kita. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, Mas Dabri ada berapa Mas? Yang hadir di ruang Zoom ini 168. 168 dari 348. Ya, 168 dari 348 siswa kelas 10. Nah, saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bapak Ibu yang hadir, berarti hanya sekitar 50% kurang.
Karena mestinya kalau 348 itu 174, ini 168. Jadi sekitar 49% yang wali murid merasa menganggap penting kegiatan pada pagi hari ini. Dan memang penting, berarti yang 50% lainnya, ya beliau nantinya atau mungkin punya kegiatan lain yang kemudian lebih penting sehingga tidak mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Kita berharap nantinya Bapak Ibu orang tua wali murid akan segera cepat beradaptasi agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan pemilihan mata pelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 yang hadir di pagi hari ini untuk sama-sama mempersiapkan masa depan anak-anak kita lebih baik. Informasi-informasi yang ada nantinya menjadi informasi awal sekiranya Bapak Ibu belum paham dan jelas ingin mendapatkan informasi lebih, maka Bapak Ibu dapat hadir di sekolah untuk meminta penjelasan lebih lanjut dalam mempersiapkan anak-anak kita merajut asa untuk menggapai bahagia kehidupan di masa depan dengan memberikan pondasi dan landasan dalam pemilihan mata pelajaran. Karena itu mohon Bapak Ibu dapat mengikuti dengan seksama yang nanti akan dijelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah urusan akademik, urusan kurikulum, dan kemudian dilengkapi informasinya dari Ibu Ayu, Guru BK SMA Negeri 2 Klaten. Akhirnya Bapak Ibu selamat mengikuti webinar di pagi siang hari ini. Semoga informasi-informasi yang kita sampaikan bermanfaat, bermakna dalam kerangka mempersiapkan masa depan anak-anak kita, bersiap lebih awal, menyatu bersama SMA Negeri 2 Klaten untuk masa depan yang lebih mantap, masa depan yang lebih baik bagi putra putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi pemilihan mata pelajaran SMA Negeri 2 Klaten tahun pelajaran 2023-2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembukaan, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten. Kita injakkan acara yang berikutnya, yaitu informasi akademik dari Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Klaten kepada Ibu Dwi Retnaningsih, SPDI MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Klaten, Bapak Suharjo, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, Bapak Ibu, orang tua, dan wali peserta didik kelas 10 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua diperkenankan untuk bertemu secara daring dalam kegiatan sosialisasi pemilihan mata pelajaran pilihan untuk kelas 11 fase F bagi peserta didik kelas 10. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan Zoom pada pagi hari ini, yang saya yakin semua itu Bapak Ibu lakukan karena peduli dan merasa penting akan masa depan anak-anaknya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk informasi dari bidang kurikulum yang pertama adalah dasar hukum untuk kami melakukan pemilihan mata pelajaran ini ada dua Bapak Ibu yang kami ambil. Yang pertama adalah Peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 Share tentang screen-nya belum, Bu. kurikulum pada pendidikan. Share screen-nya belum. Share screen-nya belum Pak? Belum tampil, Bu. Oh, sebentar. Nanti Mbak, zoom-nya nanti Mbak. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu untuk PPT-nya? Sampun. Sudah Bu Dwi? Bapak Ibu, baik saya ulangi kembali. Yang pertama, dasar hukum untuk kami melakukan pemilihan mata pelajaran ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah Peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi Peraturan Mendikbudristek nomor 12 ini menyampaikan tentang struktur kurikulum untuk SMA untuk kurikulum nasional yang tahun ini akan diterapkan. Kemudian yang kedua adalah panduan pemilihan mata pelajaran pilihan di SMA atau MA maupun bentuk lainnya yang sederajat yang ditulis oleh BSKAP pada tahun 2022. Nah, di sini kami sampaikan Bapak Ibu struktur kurikulum untuk kelas 11 SMA. Nanti untuk mata pelajarannya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum, yang kedua kelompok mata pelajaran pilihan, dan yang ketiga adalah muatan lokal. Nah, ini adalah perhitungan jam dalam 1 tahun dengan asumsi 1 tahun ada 36 minggu, di mana 1 jam pelajarannya adalah 45 menit. Nah, untuk mata pelajaran umum di sini dapat kita lihat ada pendidikan agama, alokasi waktu intrakurikulernya. Ini intrakurikuler itu adalah pembelajaran reguler di kelas sesuai mata pelajarannya masing-masing Bapak Ibu. Jadi untuk kurikulum merdeka ini kita terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran reguler sesuai mata pelajaran masing-masing dan pembelajaran P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, di sini dapat kita lihat untuk pelajaran agama, mata pelajaran agama, di sini alokasi waktu per tahunnya adalah 72 jam, dengan 36 jamnya adalah untuk P5, sehingga total jamnya dalam satu tahun ada 108 jam. Kemudian untuk pendidikan Pancasila, untuk alokasi waktunya adalah 54 jam, di mana 18 jamnya adalah untuk proyek, sehingga total waktunya 72. Kemudian bahasa Indonesia dan matematika serta bahasa Inggris ini 108 jam dengan jam proyeknya 36, namun untuk bahasa Inggris tidak memiliki alokasi waktu untuk proyek. Sehingga total jamnya bahasa Indonesia dan matematika ada 144 jam, untuk bahasa Inggris 108 jam. Untuk pendidikan jasmani dan olahraga seperti agama tadi Bapak Ibu, yaitu 72 jam untuk intrakurikuler, 36 jam untuk proyek, sehingga total jamnya ada 108. Adapun untuk sejarah dan seni budaya, untuk jam KBM-nya ada 54 jam, 18 jamnya untuk proyek, total jam keseluruhannya ada 72. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan ini bisa kita lihat Bapak Ibu, alokasi waktu dalam satu tahun itu di kisaran 720 sampai dengan 900 jam pelajaran dan tidak ada jam untuk proyek. Nah, ini berarti kalau ada kisaran seperti ini berarti nanti ada beberapa opsi untuk pelaksanaan mata pelajaran pilihan. Sedangkan untuk muatan lokalnya 72 jam dalam satu tahun tanpa jam proyek. Kalau melihat seperti ini mungkin Bapak Ibu bingung ya. Jadi kami eh, tampilkan dalam bentuk jam KBM per minggu. Untuk jam KBM per minggu, pendidikan agama dan budi pekerti itu jam total dalam satu minggu itu 3 jam. Kemudian untuk pendidikan Pancasila itu 2 jam, bahasa Indonesia dan matematika 4 jam per minggu, untuk bahasa Inggrisnya adalah 3 jam per minggu, PJOK 3 jam per minggu, sejarah dan seni budaya 2 jam per minggu. Sehingga total jam untuk mata pelajaran umum adalah 23 jam. Sedangkan untuk mata pelajaran pilihan yang kami tawarkan di SMA Negeri 2 Klaten ada matematika tingkat lanjut, fisika, biologi, kimia, informatika, sosiologi, ekonomi, geografi, dan prakarya. Nah, sekian mapel ini akan kami formulasikan Bapak Ibu, mungkin akan ada beberapa formulasi yang akan kami susun berdasarkan analisis bakat, minat, serta keinginan anak dan juga daya dukung yang dimiliki sekolah. Nah, berdasarkan panduan yang ditawarkan dari pemerintah itu ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah bisa memilih alokasi waktu 20 jam pelajaran untuk mata pelajaran pilihan dengan ketentuan 4 mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh anak. Kemudian kemungkinan yang kedua, alokasi waktu 22 jam per minggu dengan formulasi 4 mata pelajaran pilihan ditambah 1 mata pelajaran prakarya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan ketiga adalah 25 jam per minggu dengan formulasi 5 mata pelajaran pilihan. Nah, untuk yang dipilih sekolah sendiri adalah yang pilihan kedua, Bapak Ibu, paket kedua, yaitu formulasi 22 jam mata pelajaran pilihan, yaitu 4 mata pelajaran pilihan ditambah 1 mata pelajaran prakarya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan daya dukung sekolah, dengan mempertimbangkan juga untuk jenjang karir di perguruan tinggi, dan juga hasil rapat wakakurikulum seluruh kabupaten di Kabupaten Klaten. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan didampingi putra-putri Bapak Ibu untuk memilih mapel pilihan 1, 2, 3, 4-nya itu apa saja. Ini nanti yang mungkin akan ada beberapa opsi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru BK, Bu Ayu. Pilihan 1, 2, 3 yang tentu ini akan berdampak pada jurusan yang akan dipilih di perguruan tinggi nanti.
Sehingga mohon Bapak Ibu untuk turut mendampingi putra-putrinya untuk dapat memilih mata pelajaran pilihan 1, 2, 3, 4 dengan berbagai pertimbangan dari bakat minat anak, kemudian pertimbangan peluang karir di masa depan, kemudian hasil konsultasi dengan guru, wali kelas, maupun mungkin Bapak Ibu bisa secara mandiri melakukan konsultasi dengan psikolog untuk tahu eh, talentnya anak itu ada di mana. Nah, itu bisa. Kemudian untuk mata pelajaran muatan lokal, di sini muatan lokalnya adalah bahasa Jawa dengan alokasi waktunya 2 jam per minggu. Sehingga rinciannya seperti ini Bapak Ibu, untuk mata pelajaran umum 23 jam per minggu, mata pelajaran pilihan 22 jam per minggu, dan muatan lokalnya 2 jam per minggu. Sehingga KBM yang akan dilaksanakan untuk anak-anak kelas 11 totalnya adalah 47 jam per minggu. Kemudian untuk kegiatan P5-nya, walaupun di sini ada alokasi seperti ini ya Bapak Ibu, nanti pada prakteknya P5 eh, tidak kita lakukan di setiap minggu, tapi kita melakukannya dengan menggunakan sistem blok, yaitu semua jam proyek akan kita kumpulkan dan akan kita alokasikan pada waktu-waktu tertentu untuk kegiatan P5. Nah, di sini peran orang tua dalam pemilihan mata pelajaran pilihan, karena orang tua ini adalah memiliki peran sangat penting. Orang tua adalah tempat anak belajar pertama kalinya ketika mereka lahir ke dunia. Kemudian masa remaja mungkin teman dan lingkungan sekitarnya punya pengaruh yang lebih dominan. Namun kami berharap orang tua tetap memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak untuk dapat melakukan pendampingan sehingga bisa membantu peserta didik dalam pengambilan keputusan untuk pilihan karirnya. Sekali lagi kami ulangi, pemilihan mata pelajaran ini sangat penting untuk mendukung anak-anak dalam pemilihan jurusan di perguruan tinggi nanti yang otomatis berdampak pada karir di masa depan, maka mohon Bapak Ibu turut peduli dan mendampingi dalam peserta didik memutuskan pilihan mana yang akan diambil anak-anak. Kemudian untuk teknis pelaksanaan pemilihan mata pelajaran akan dijelaskan oleh Bu Ayu selaku guru bimbingan konseling. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi dari kurikulum. Terima kasih untuk timeline yang akan kita jalani Bapak Ibu. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua pendampingan eksplorasi minat bakat dan kemampuan ini mungkin sudah berjalan dengan guru BK. Kemudian ada pendampingan pemilihan mata pelajaran pilihan dan yang terakhir ini yang paling kunci Bapak Ibu yaitu pemilihan nanti akan disediakan beberapa kesempatan, kemudian kita analisis hasilnya, lalu untuk penetapan kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, informasi dari kurikulum. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya untuk dapat melakukan pemilihan mapel yang terbaik untuk masa depan anak-anak nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi dari akad- akademik Pakar Kurikulum SMA Negeri 2 Klaten. Terima kasih Bu Dwi. Kita injakkan acara yang kelima, yaitu informasi dari guru bimbingan konseling kepada Ibu Ayu Setiawati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti atas waktu yang sudah diberikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten, Bapak Suharja SPD MSI. Yang kami hormati Ibu Waka Kurikulum dari SMA Negeri 2 Klaten, Ibu Dwi Retnaningsih SPD MPD SI.
Kemudian Bapak Ibu wali murid seluruh yang hadir pada pagi hari ini kelas 10, terutama yang sangat peduli dan juga sangat eh, memperhatikan putra-putri tercintanya tentunya untuk melangsungkan kelanjutan studi pada fase F yaitu di kelas 11. Sebelum saya melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Yustiawati, kebetulan menjadi pengampu guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Klaten. Untuk penentuan dalam pemilihan mata pelajaran di fase F sendiri, itu adanya Mohon maaf nggih, Bapak Ibu. Untuk pemilihan mata pelajaran di fase F sendiri, ketentuan yang dilakukan untuk menentukan mata pelajaran pilihan di kelas 11 atau di fase F sendiri itu harus berdasarkan dengan adanya minat dan juga bakat dari Bapak Ibu dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten, terlebih untuk peserta didik kelas 10. Nah, untuk minat tersendiri yaitu berdasarkan definisinya kecenderungan dalam diri individu untuk menjadi tertarik tentang suatu objek atau untuk menikmati suatu objek. Kemudian, minat yang kedua, kondisi di mana peserta didik merasa tertarik dalam bidang tertentu dan merasa senang untuk terlibat dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga, minat menurut definisinya kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan sehingga peserta didik tersebut eh, lebih tertarik, lebih asik dalam mempelajari lebih lanjut. Kemudian minat yang terakhir yaitu bersumber dari pengalaman dengan lingkungan berinteraksi, kemudian dari lingkungan belajar, bisa ketika nanti peserta didik itu sendiri diskusi dengan teman sejawat atau rekan di dalam satu lingkungan belajar. Kemudian dari indikator minat itu apa sih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu? Tentunya adanya keinginan yang berasal dari diri peserta didik untuk lebih giat atau mungkin lebih interest untuk mempelajari. Misalkan mempelajari, saya tertarik untuk mata pelajaran matematika. Berarti di rumah meskipun tidak ada tugas, meskipun di rumah tidak ada tuntutan dalam belajar materi, peserta didik tetap mentargetkan dalam satu hari itu menguasai materi yang harus dia tempuh. Kemudian adanya perasaan senang dalam melakukan, tertarik dalam mengikuti pembelajaran, ada perhatian yang terpusat untuk mengamati dan juga memahami materi yang ada dalam pelajaran tersebut. Kemudian adanya tindakan dan kegiatan yang aktif untuk mengeksplorasi secara mandiri. Jadi meskipun ada pendampingan dari Bapak Ibu guru ataupun tidak, peserta didik tetap ingin untuk senantiasa belajar. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengidentifikasi minat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 tentunya ada indikasi yang perlu diperhatikan. Ketika peserta didik itu ditanya, putra-putri Bapak Ibu, periksa apakah sudah materi itu dalam kurun waktu tertentu peserta didik sudah dapat menguasai atau adakah mata pelajaran yang masih menjadi kendala. Tentunya ketika kelas 10 dengan kelas waktu SMP nggih Bapak Ibu tentunya berbeda. Ketika waktu SMP mungkin mata pelajarannya kalau IPA nggih cuma komponen IPA mawon, tapi ketika waktu SMA ada fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, itu tentunya Bapak Ibu wali murid mohon untuk senantiasa mendampingi apakah dari seluruh mata pelajaran yang dia tempuh ketika kelas 10 tersebut, peserta didik itu dapat menguasai materi apa yang lebih dominan atau mungkin materi yang tentunya harus dikuasai putra-putri Bapak Ibu agar dapat kelak mengambil program studi atau kelompok pilihan mata pelajaran apa yang dapat korelasi atau mungkin linear dengan karirnya ke depan. Kemudian untuk minat di jurusan kuliah tentunya kalau SMA nggih rata-rata kuliah nggih Bapak Ibu agar ke depannya bekal ketika waktu SMA dapat bermanfaat untuk kelanjutan studi di perguruan tinggi. Nah, itu
apakah sudah ada kebutuhan belajarnya itu terpenuhi. Misalkan komponen atau mungkin materi dari mata pelajaran itu sendiri, apakah sudah terintegrasi dengan jurusan yang diinginkan. Misalkan ingin menjadi dokter. Oh, mata pelajaran apa yang sekiranya mendukung? Tentu misalkan biologi dan juga kimia. Itu yang lebih berperan penting dalam penentuan jurusan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya dalam mempelajari 10 bab di matematika, ini misalkan pertanyaan yang bisa diajukan, ketertarikan. Apakah mata pelajaran tersebut cukup bisa menjadikan pemahaman itu lebih mudah atau peserta didik tersebut malah kesulitan ketika mempelajari mata pelajaran yang memang dia minati atau memang dia inginkan. Kemudian ada minat di dalam olahraga misalkan dan juga minat di dalam musik atau mungkin minat di dalam membaca dengan membaca cerpen dan juga tentunya kemudian eh, untuk jurusan selanjutnya apa yang kamu inginkan ketika ke perguruan tinggi, misalkan jurusan di teknik sipil. Itu pertanyaan-pertanyaan dari yang dasar sampai nanti ke karir selanjutnya yang perlu dipahami dari Bapak Ibu orang tua wali murid sekalian. Selanjutnya, untuk minat sendiri itu ada minat belajar, minat jurusan, minat karir, minat rutinitas, minat olahraga, dan juga minat berpikir. Nah, dari minat tersebut perlu Bapak Ibu sekalian pahami ketika ngobrol mungkin atau mungkin ada waktu santai dengan putra-putri panjenengan itu bisa diidentifikasi pengalaman apa ketika sharing misalkan, nah ketika waktu di sekolah mata pelajaran apa toh yang sering kamu tekuni atau mungkin yang menarik buat kamu untuk kelanjutan kamu mempelajari lebih dalam itu bisa disampaikan ke peserta didik, ke putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari minat karir, ketika sudah memahami, oh saya suka mata pelajaran biologi, terus kemudian besok cita-citanya pengen jadi apa nak, misalkan. Nah ini perlu komunikasi yang baik tentunya dan peran Bapak Ibu sekalian tentu kami sangat harapkan ketika nanti di rumah anak itu lebih terkondisikan, lebih terbimbing dalam menentukan karir. Misalkan bisa sharing, oh ternyata ini ada sanak saudara yang misalkan bekerja di bidang kesehatan perlu dukungan dari mata pelajaran kimia, biologi, atau mungkin saling share ketika nanti di perkuliahan mata kuliah apa saja sih yang sekiranya itu mendukung atau ditempuh dalam menjalani jurusan selanjutnya itu apa itu bisa mengkeh nyuntulung dari Bapak Ibu wali murid sekalian untuk senantiasa mendampingi bagi peserta didik kelas 10. Yang selanjutnya untuk minat itu dapat mempengaruhi keberhasilan pembuatan tentunya tadi mengingat dari penentuan mata pelajaran pilihan dari dasar minat dan juga bakat gitu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang dari bakat sendiri kemampuan yang dimiliki dan melekat di dalam diri individu atau peserta didik yang digunakan untuk secara produktif dalam melakukan kegiatan atau rutinitas dapat lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang yang lain. Misalkan putra-putri Bapak Ibu dalam mengerjakan tes nggih atau mungkin kadang dengan tetangga gitu. Bu, Pak, putrane kulo itu kalau mengerjakan pelajaran fisika kok cuma dalam waktu sekian nggih. Nah, itu bisa dikatakan mungkin ada bakat yang memang sudah secara lahiriah atau mungkin dia sudah dari awal berlatih dengan giat untuk dapat menekuni hal itu. Nah, nanti dari bakat itu Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan eh, Mbak, Mas, atau seperti apa panggilan ketika di rumah atau sayang mungkin ya, itu ketika di rumah mata pelajaran apa sih ini yang kenapa kok dalam menentukan tugas-tugas atau mungkin menjalankan tugas-tugas kamu senang fisika ketika nanti iya ini saya senang fisika. Nah itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid bisa nanti menjelaskan untuk kelanjutan studi dari fisika sendiri ada matematika tentunya biasanya ada korelasi itu disarankan bisa di teknik sipil misalnya. Nah itu dari bakat yang sudah ada di dalam diri putra-putri Bapak Ibu dikembangkan lagi untuk dapat lebih optimal dalam mencapai karir atau mungkin ke depannya prestasi akademik yang lebih optimal.
Nah, untuk selanjutnya, bakat sendiri yang disesuaikan yaitu adanya potensi, kapasitas dengan indikator pemahaman, penalaran, berhitung, ketelitian, bahasa, dan juga adanya bakat musik. Di antara indikator-indikator tersebut, tentunya Bapak Ibu akan mengamati, mohon untuk mengamati hal apa atau indikator apa yang dominan muncul dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terus ketika nanti dalam mengarahkan, membimbing, itu walaupun bakat itu dimiliki, akan tetapi kita tidak nopo nggih istilahnya boten klentu dalam mengarahkan. Oh ini ternyata ada bakat musik, nggih. Kadang ampun dipaksakan, iki kudu dadi dokter, misalkan seperti itu nggih ampun. Siapa tahu nanti ketika dia memiliki bakat yang sudah ada dari lahir ini bisa dikembangkan untuk menjadi musisi yang luar biasa. Itu bisa kita nopo nggih kita dukung, kita fasilitasi untuk peserta didik itu optimal dalam mencapai karirnya ke depan. Nah, untuk yang selanjutnya, dari bakat sendiri itu kemampuan dari rasa yang dimiliki itu memiliki ketertarikan, memiliki rasa senang dalam melakukan kegiatan, misal ngotak-atik otomotif, atau mungkin ngotak-ngatik dia dalam menyusun rumus atau mengerjakan rumus, itu perlu Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi putra-putrinya agar ke depannya oh saya tuh tahu anak saya punya bakat ini. Sehingga gimana nanti ke depannya untuk minat dari putra-putri panjenengan dikembangkan lebih maksimal lagi. Kemudian untuk kompetensi itu bakat sendiri memiliki peranan yang sangat penting tentunya dalam kompetensi yang bisa dilakukan, hasilnya itu tentunya bagus dan juga memenuhi dalam standar tertentu. Misalkan ada anak si A itu melakukan pemecahan rumus dalam waktu 30 menit, sedangkan putra-putri dari panjenengan itu cukup dengan 15 menit. Nah, itu mengidentifikasikan bahwa dia melebihi standar yang pada umumnya. Itu perlu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid sekalian perhatikan. Nah, untuk mata pelajaran yang ada di SMA, nggih, Bapak Ibu, tentunya ini sangat berbeda dengan waktu SMP ketika saya masuk kelas untuk sosialisasi materi mengenai pemilihan mapel tersebut. Apa sih yang membedakan? Nah, itu anak-anak masih cukup untuk napa nggih? Mengenal mata pelajaran yang memang belum ada waktu SMP dengan adanya ketika di SMA itu matematika, kimia, biologi, fisika yang sebelumnya mungkin terintegrasi di mapel IPA waktu SMP. Kemudian untuk mata pelajaran selanjutnya ada di kelas 10 itu geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan selanjutnya adanya PJUK atau Penjas, kemudian pendidikan agama, PKN, bahasa Inggris, dan juga informatika, bahasa Indonesia, seni budaya, dan bahasa Jawa. Jadi total ini menika menawi ada putra-putri panjenengan kok sinau terus tondo le. Nah, ini cukup banyak nggih Bu mata pelajaran yang diampu ketika kelas 10 karena memang belum istilahnya belum penjurusan atau pemilihan mapel, jadi masih banyak. Monggo nanti nek misalkan justru putra-putri panjenengan kok iki malah leha-leha, iki kok sering dolan. Nah, itu jadi pertanyaan padahal mata pelajaran ketika waktu SMP dan juga SMA itu lebih banyak di SMA. Nah, itu monggo nanti untuk sama-sama kita mengingatkan, membimbing nggih Bu menawi wonten dalem, itu mohon untuk di napa gretehi lah. Nah, digretehi ketika anak-anak itu di rumah, piye nduk, mapele piye le, mapel-mapel ini. Nah, sudahkah terpenuhi? Adakah tugas-tugas yang belum dikerjakan? Itu menjelang besok tanggal 27 mengingat sudah tes kenaikan kelas. Nah, itu monggo nyuwun tulung Bapak Ibu wali murid sekalian supados mengke mengingatkan putra-putri tercintanya tugas-tugas apa yang masih belum terselesaikan, temui Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengampu di kelas tersebut, menanyakan kalau masih ada yang belum terpenuhi, segera dikerjakan. Dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Klaten tentunya akan senantiasa memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada para siswa yang ingin mengejar tugas yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk kriteria
kriteria penentuan kelompok mata pelajaran ya Bapak Ibu dalam prosedur secara juknisnya pemilihan mapel yang sudah dilakukan di SMA Negeri 2 Klaten, yaitu pilihan ke-1 menentukan urutan pilihan yang paling diminati siswa. Nah, ini kami menyesuaikan dari sistem SNBP maupun sistem SNBT. Jadi pilihan 1 itu merupakan urutan yang paling prioritas, urutan yang paling diinginkan putra-putri atau peserta didik SMA Negeri 2 Klaten. Kemudian siswa yang sudah mengisi link akan dikelompokkan secara merata untuk memenuhi kelas yang masih kekurangan kuota dengan pertimbangan siswa yang akademiknya bagus, tidak mengelompok pada kelas tertentu sehingga karakteristik dalam satu kelas menjadi lebih variatif. Nah, itu nanti mengingat misalkan dalam suatu kelompok ada beberapa siswa yang banyak memilih di kelompok A misalkan Bapak Ibu. Nah, dari kelompok tersebut tidak merta-merta seluruhnya itu yang peringkatnya paling tinggi. Tentunya itu nilainya kita akan ratakan, kita akan pertimbangkan dengan berbagai hal, tentunya dari mungkin variasi karakter dari peserta didik sendiri, dan juga nanti agar dalam satu kelas itu terjadi kesinambungan, terjadi hal yang bisa saling mendukung, tidak hanya oh ini hanya kelas tertentu yang paling pintar tersendiri, kemudian ada yang kelas yang paling tertinggal, itu mboten. Jadi memang dari aturan kurikulum Merdeka sendiri itu tidak ada yang membedakan antara siswa yang pandai dan juga siswa yang kurang pandai. Kemudian bagi siswa yang belum memiliki kelas, misalkan nanti kita menyediakan 4 pilihan, itu akan dipanggil ke BK Bapak Ibu. Jadi untuk diberikan bimbingan dan juga arahan agar dapat memilih kelompok mapel yang sesuai. Terkadang memang pengalaman ya Bapak Ibu 3 tahun ini dalam menentukan pemilihan kelompok mapel, pemilihan kelas, terkadang memang hal yang paling yang paling kita perhatikan itu karena anak-anak itu sering memilih hanya karena teman dekatnya. Padahal jelas-jelas dari segi bakat dan juga minat yang sudah tadi kami sampaikan di depan ya Bapak Ibu, tentunya berbeda. Nah, itu jangan geduh, jangan goyah ketika memang oh saya melihat kemampuan saya pilihannya di sini. Nah, itu mohon untuk dikuatkan. Sekiranya nanti ada keinginan lah kenapa kok mau pindah atau mungkin kok ganti ini nak do le gitu nggih, itu bisa ditanyakan, jangan sampai karena alasan ikut-ikutan dengan temannya atau lagi nanti saya nggak ada teman di kelas. Nah, itu monggo mohon untuk bimbingannya, pendampingannya dari Bapak Ibu wali murid sekalian untuk dapat mengarahkan dan juga membimbing, menguatkan, mensupport ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya apabila kelompok mapel yang sudah terbentuk tersebut jadi itu akan diuji pabrikan. Nah, itu selama uji pabrik tersebut kita kurun waktu dengan waktu seminggu biasanya untuk mempertimbangkan nilai, kemudian nanti kelanjutan studi seperti apa, itu kita memberi toleransi kepada peserta didik apabila lebih mantap lagi dengan alasan yang memang memang logis, tidak semerta-merta untuk mengikuti temannya, tapi memang ada alasan dari segi bakat, minat, atau mungkin terkadang ada peserta didik yang konsultasi dengan bidang psikolog, atau mungkin nanti ada bimbel yang menyarankan untuk tes psikologi, itu mendukung, kami akan menerima hal tersebut. Nah, selanjutnya untuk siswa kelas 10 nanti diminta memilih 4 kelompok mata pelajaran yang disediakan, Bapak Ibu. Jadi wajib satu anak memilih empat pilihan. Nah, itu sesuai dengan SNBT tahun ini juga Bapak Ibu. Jadi untuk nanti anak-anak disediakan 4 kali untuk memilih. Nah, itu harus berbeda ya Bapak Ibu. Oh, jangan aku pengen pokoknya kekeh di pilihan kelompok mapel A misalkan. Nah, itu nanti ada pertimbangannya Bapak Ibu, dan pasti peserta didik itu dipanggil untuk nopo nggih istilah kita menyatukan antara bakat dan minat, itu kita bimbing untuk peserta didik itu dapat optimal dalam mencapai karirnya, mencapai prestasi akademiknya. Nah, dari 4 kelompok dari pilihan itu nanti disediakan dari sekolah 7 varian menu. Jadi 7 varian menu itu nanti yang berbeda. Monggo nanti dari Bapak Ibu wali murid bisa
mendampingi, bisa mengarahkan, Dok, masuknya coba di mapel ini gitu. Jadi misal dulu panjenengan jurusannya waktu sekolah IPA nggih, pasti kalau IPA dapat kimia, biologi, fisika, matematika misalkan gitu. Lah sekarang bisa jadi ketika nanti di kelompok mapel pilihan ini dapat kimia, fisika, tapi tidak ada biologi, atau mungkin dapat fisika, biologi, nggak ada kimia. Nah, itu monggo dicermati, perlu diperhatikan besok kelanjutan studi, terutama yang menggunakan jalur rapot, ya Bapak Ibu sebagai pertimbangan. Jadi dari kelas 10, kelanjutan di kelas 11, fase F ini tentunya perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian selanjutnya penentuan kelas didasarkan pada peminatan dan juga nilai rata-rata dari mata pelajaran di semester 1 dan semester 2. Nah, itu monggo terkadang anak-anak itu kurang teliti nggih. Jadi yang di rata-rata hanya mapel yang dipilih, sesuai yang dipilih, bukan seluruh rata-rata mata pelajaran. Jadi misalkan yang dipilih hanya mata pelajaran 4 nggih, cuma itu aja yang di rata-rata, tapi dengan ketentuan nanti dari semester 1 dan juga semester 2 pertimbangannya. Kemudian apabila pada pilihan ke-1 sudah terpenuhi, nah itu kenapa kita menyediakan 4 kali kesempatan putra-putri panjenengan untuk memilih, itu nanti akan nilai digunakan untuk syarat di pilihan kedua. Dan apabila di kelompok mata pelajaran belum memenuhi syarat atau mungkin sudah penuh kelasnya, nah itu akan turun di pilihan kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Mengaten Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, wah nanti anak saya nggak dapat kelas. Nah itu boten. Tetap nanti kita akan mengakomodasi putra-putri panjenengan untuk tetap dapat kelas yang sesuai dengan bakat dan minatnya dari peserta didik. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran pilihannya nggih Bapak Ibu saged disimak. Untuk yang 3 tahun terakhir yang lalu itu berbeda dengan nah itu berbeda dengan tahun kemarin nggih Bapak Ibu, karena memang kita melihat dari minat dan juga bakat ketika kita uji sampling dengan peserta didik kelas 10 dengan kelas 10. Kemudian kita melihat dari bakat peserta didik ketika nanti di kelanjutan studi dapat memfasilitasi keilmuan atau mungkin dasar ilmu dari SMA untuk di jenjang perguruan tinggi. Nah, ini di kelompok A itu ada mata pelajaran matematika lanjut. Jadi matematikanya ada dua besok ya Bapak Ibu. Misalkan nanti masuk di kelompok A itu ada matematika wajib dan juga matematika lanjut. Nah, ada yang matematika lanjut ini termasuk dari pemilihan mata pelajaran. Kemudian ada fisika, kimia, biologi, prakarya itu untuk yang kelompok A. Kemudian dari kelompok B itu ada matematika lanjut, fisika, kimia, biologi dan prakarya. Nah, dari kelompok A dan B ini, kelas A dan B ini itu sama Bapak Ibu. Jadi menu varian mapelnya itu sama yang ditawarkan dari sekolah. Kemudian yang C ini ada perbedaan. Di C ini ada kelas C ada matematika lanjut, fisika, biologi, geografi, dan juga prakarya. Kemudian kelas D juga berbeda, ada matematika lanjut, fisika, kimia, biologi, geografi, dan juga prakarya. Nah, yang membedakan ketika kelas C itu ada biologi, MIPA-nya, tapi ini di kelas D ada kimia. Nah, nanti ya untuk kelas A, B biasanya ini yang mau kesehatan, di kedokteran, kemudian keperawatan, itu mendukung di mata pelajaran tersebut. Kemudian untuk yang matematika, fisika, biologi itu bisa tentang geologi atau mungkin nanti tentang biologi murni, fisika murni itu bisa. Kemudian untuk yang kelompok D itu matematika lanjut, fisika, kimia, geografi, kemudian prakarya. Untuk yang menu kelas D ini nanti bisa ke depannya menjadi keilmuan tanah, jurusan ilmu tanah atau mungkin nanti mengambil di kimia murni.
kemudian dan lain sebagainya ya Bapak Ibu tentunya. Kemudian untuk kelas E itu ada matematika lanjut, fisika, kimia, informatika dan prakarya. Kemudian untuk yang F ada matematika lanjut, fisika dan juga informatika. Ada fisika, biologi, informatika, dan juga prakarya. Kemudian untuk yang kelas G, itu nanti ada matematika lanjut, informatika, ekonomi, geografi, dan juga prakarya. Kemudian dari kelas H itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, informatika, prakarya. Kelas I juga sama, menunya sosiologi, ekonomi, geografi, informatika, dan prakarya. Kemudian yang terakhir, sosiologi, ekonomi, geografi, informatika, dan prakarya. Nah, itu dari A, B itu menunya sama, kemudian C itu berbeda, D itu berbeda, E dan F dan E itu yang E juga berbeda. Kemudian yang F juga berbeda, ada 5 G. Kemudian GH itu yang sama, G itu beda ada 6. Kemudian HIJ itu yang sama. Jadi ada 7 varian menu yang di apa nggih disediakan sekolah untuk dapat dipilih buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh dari aplikasi atau mungkin untuk proses pemilihan mapel nggih Bapak Ibu. Jadi nanti peserta didik sudah kami berikan sosialisasi dan juga diberikan aplikasinya untuk dicoba. Nah, itu monggo nanti bisa ditanyakan ke putra-putri Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah nggih panjenengan juga sudah oh putra saya pengen ke sini, putri saya pengen di sini. Nah, itu monggo bisa nanti mengkomunikasikan dengan peserta didik. Kemudian dari aplikasi tersebut nanti akan dilakukan uji publik juga Bapak Ibu. Jadi mungkin anak saya masuk di kelas apa toh? Terkadang kan kayak seperti itu. Nah, itu bisa nanti ketika uji publik dilakukan dari sekolah bisa dipersani nanti putra-putri panjenengan diaturi di BK untuk dapat dibimbing, diberikan informasi gitu. Sampun nggih Bapak Ibu, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan informasi untuk pemilihan mata pelajaran bagi anak-anak di kelas 10. Kita injakkan acara berikutnya yaitu lain-lain. Di sini sesi lain-lain bisa untuk tanya jawab. Bapak Ibu monggo yang merasa mungkin tadi keterangannya kurang paham atau punya alasan lain atau bagaimana, monggo Bapak Ibu bisa raise hand di sini, bisa bertanya kepada Ibu Dwi atau Ibu Ayu, monggo silahkan. Mohon maaf, sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Jadi untuk daftar hadir bukan mengetik di kolom chat sih Bapak Ibu, yang kami gunakan adalah daftar hadir melalui link Google Form yang sudah kami bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan untuk dapat mengisi link tersebut. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan, monggo. Ini sesi tanya jawab ya. Mumpung ketemu dengan pakarnya, ada Ibu Dwi, ada Ibu Ayu, monggo. Monggo raise hand dulu, nanti setelah raise hand nanti di unmute dari sini Bapak Ibu. Terima kasih.
Monggo Bapak menawi ada pertanyaan. Oh, nggih menika Ibu dokter ini, monggo. Ibu Rini Hidayati, Bayat. Pak Kamarudin Rumiyin, Bu. Oh, nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu nggih mau tanya dan bimbingannya. Karena saya kan dulu sekolah yang tentang SMA nggak tahu penjurusan gini. Untuk nanti konsultasi ke sekolahan sama guru BK bisa lanjut secara tatap muka gitu. Sakit Bapak, monggo dengan senang hati. Kami dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Senin sampai Jumat itu dari jam 7 sampai setengah 4, Bapak. Monggo kami tunggu kerawuhanipun. Justru kok dari orang tua aktif, mekaten nggih proaktif wonten sekolah kami lebih senang agar nanti terjalin komunikasi yang baik, Bapak. Monggo. Siap. Sakit rawuh. Karena pergi non sewu nggih untuk penjurusan ini karena kami masih awam untuk pelajaran-pelajaran gini dan juga untuk ke apa untuk menilai anak itu kan kalau nggak bidangnya maaf loh itu kan kurang kurang paham juga. Jadi kami nanti minta tolong kepada mungkin ibu guru dari wali murid atau dari guru BK untuk bimbingannya gitu untuk pengarahan untuk penjuruan ini. Matur suwun, matur suwun. Oke, siap Bapak. Kami tunggu nggih kerawuhanipun nggih Bapak Ya, nggih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Ibu Rini. Monggo Bu Dokter Rini. Monggo Bu Rini kameranya dibuka riyen mboten saged di spotlight. Nggih, sudah terdengar Bu Nur? Sampun Bu, monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pertanyaan kami tujukan ke Bu Ayu. Bu Ayu, mungkin bisa diulang sekali lagi untuk yang rata-rata penentuan rata-rata mapelnya menikah tadi sempat sinyalnya buruk, kami tidak bisa mendengar dengan penuh untuk rata-rata mapelnya. Apakah hanya mapel pilihan atau total nggih? Pangapunten hanya mempertegas mawon. Matur nuwun sama yang disampaikan sama Bapak tadi. Memang sistem pendidikannya berbeda dengan zaman kami nggih. Nanti tetap walaupun di rumah tetap kami dampingi putra-putri kami, tapi tetap mohon bantuan. Manakala kami nanti ada kesulitan, bisa dibantu dari terutama sekolahan dari pihak Bu BK untuk open komunikasi ataupun kami sowan wonten sekolahan. Katen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik matur nuwun nggih Bu Rini atas pertanyaannya. Untuk menentukan rata-rata mekaten itu dari khusus mapel yang dipilih Ibu. Dados mungkin menawi dari semester 1 sama semester 2 itu nanti dijumlah kan ada 4 kalau prakarya kelas 1 mboten angsal nggih. Dados semester 1 2 ada 4 mapel yang sesuai pilihan tersebut dijumlah kemudian nanti di rata-rata. Nah, nanti dari masing-masing pilihan itu kami suwun untuk menyertakan nilai rata-rata yang sudah dihitung sebelumnya. Mekaten Ibu. Nanti monggo Oh, menawi badhe oh. sowan nanti kami dengan senang hati menerima panjenengan. Monggo kami tunggu mangke. Ye, Bu Ayu, matur nuwun. Kalau nanti suan kan kita lebih mantep lagi. Nggih. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Monggo Bapak Ibu penanya selanjutnya. Monggo nika wonten nika Ibu Uti Rustanti. Saking Ibu Uti Rustanti. Kameranya nggak bisa. Kameranya nggak bisa, Bu. Nggih, monggo lanjut Mbak Bapak. Ngapunten, Pak. Umpami itu kan nanti siswa itu nanti dikasih tahu pembimbingan sendiri apa makanya kan kadang anak
bingung mau yang ini apa yang ini ya, kadang mamanya sendiri juga mau memberikan informasi itu takut takut salah gitu. Nah, kebetulan kan anak-anak itu pengennya ke akpol atau akmil gitu ya. Terus, tapi nanti saya kuliahnya di statistika atau di psikologi gitu kan. Nah, ini kira-kira kakak ambil jurusan apa ya, Mi? Kayak gitu. Nah, kita sendiri sebagai orang nanti, aduh gimana ya ini? Kalau dulu kan IPA, IPS itu ya Bu ya, selama saya dulu nah. Ya udah milih IPA gitu kan kalau dulu. Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana ya Bu ya? Nggih, Nggih, matur matur mawon, nuwun nggih. matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih, Kutik matur nuwun untuk pertanyaan terkait untuk nanti misal akpol atau akmil anak-anak itu tidak ada IPA IPS Bu, pengalaman yang sudah kita napa nggih, kita sudah meluluskan dari kurikulum Merdeka ini itu tidak ada IPA IPS. Jadi monggo misalkan nanti misal di akpol akmil bisa ngambil yang kelompok HIJ. Terkadang kan nanti lebih kalau akpol akmil niku tetap dapat literasi numerasinya tapi fisiknya juga harus tetap dioptimalkan. Nah, itu rata-rata anak-anak dari Akpol Akmil itu ngambil yang pilihan HIJ. Itu biasanya menunya yang itu, Bu. Adanya. HIJ ya Bu ya? Dalam HIJ ya Bu ya? J, Akpol Amil itu Bu, tapi menawi kedinasan seperti setan, kemudian nanti setis itu asalkan nanti ada matematika lanjutnya di pilihan tersebut itu masih bisa mendukung itu. Oh, jadi kalau dia itu nanti pengen ke eh, statistika apa psikologi itu nanti ambilnya tetap yang di poin 1, 2 itu Bu, apa gimana Bu? Kalau untuk yang Kalau untuk yang psikologi itu kan dari perguruan tinggi ada yang masuknya saintek, ada yang sosum. Kalau di perguruan tinggi kan masih seperti itu, nggih, Ibu. Tapi misalkan nanti ada sosiologi atau biologi itu masih bisa untuk mendukung dari jurusan tersebut, Ibu. Jadi ada sosiologi, ada biologi. Itu masih bisa mendukung di jurusan psikologi. Seperti itu, Bu. Oh, jadi ada biologi sama zoologinya ya untuk Oke, makanya zoologinya nanti itu ya Bu ya? ya Keng Putro dipastikan lagi mau statistik atau akpol atau akmil atau malah di psikologi itu kan bertentangan semua nggih, Ibu Iya, nggih. Nah, makanya terus kemarin tuh, saged lah ini kalau psikologi sama statis kan bertentangan karena kalau statis ya, nanti masuknya ke poin 1, 2 itu ya Bu ya, A, B, C itu ya. Nanti yang di ya, psikologi kan poin yang ke belakang-belakang itu tadi kan yang nomor ya, G. nggih, nggih, Ah, nggih. nah, makanya itu saya tuh, tapi anak itu pengen ke akpol akmil dulu, Nanti kalau seandainya nggak keterima di situ, mungkin nanti saya kuliahnya di ini statistika apa ke psikologi gitu. Menawi amannya GHIJ itu Bu, kan itu masih aman untuk nanti ketika di akpol akmil tapi mendukung juga di psikologi. Nanti sambil kita melihat nilainya nggih Ibu nggih. Jadi bakatnya anak tetap kita lihat, kita pantau yang sekiranya tidak membebani. Takutnya nanti ketika Oh, gitu. sudah dipilih tapi malah nggak sesuai sama bakatnya juga malah kasihan King Putro ngaten. Oh, iya. Nanti besok anak ke sekolah aja ya Bu. Besok insya Allah kapan-kapan. Nggih, nggih nggak apa-apa. Ngerti, nggih. Nggih, nggih, matur suwun Bu, ngapunten. Nggih, sami-sami Bu. Oke, kita lanjutkan penanya berikutnya. Ini ada Bapak Anggoro ya. Pak Anggoro, monggo Mas Ari, ini Pak Anggoro. Sebentar Bu, ini Bu Dwi mau ngulas lagi tentang ini. Eh, Mungkin saya menambahkan sih Bapak Ibu, ini adalah variasi pilihan mata pelajaran yang ditawarkan oleh SMA Negeri 2 Klaten. Ada 10 rombel, 10 kelas, yaitu 10
11A, B, C, D hingga 11C dengan kelompok pilihan mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa cermati pilihan mata pelajaran apa saja, formulasinya seperti apa. Ini tentu akan berpengaruh pada pemilihan jurusan waktu di perguruan tinggi. Oleh karena itu, memang penting bagi orang tua untuk melakukan eh, mencari referensi mata pelajaran pendukung apa yang diperlukan untuk masuk ke jurusan tertentu. Misalnya, putra-putri Bapak Ibu akan melanjutkan ke jurusan kedokteran. Nah, untuk masuk ke kedokteran itu mapel pendukung utamanya apa? Oh, ternyata kalau mau mendaftar melalui SNPP, mapel pendukung yang diperhitungkan atau dipertimbangkan itu adalah matematika dan biologi. Maka matematika, biologi, kimia. Maka Bapak Ibu bisa mengarahkan putra-putrinya memilih paket pilihan mapel yang menyajikan matematika, biologi, dan kimia. Nah, nanti lain halnya kalau putra-putri Bapak Ibu mau mengambil jurusan pertanian. Nah, nanti beda lagi. Mau mengambil ke jurusan hukum, itu nanti juga mapel pendukungnya beda lagi. Maka Bapak Ibu perlu mencari referensi mata pelajaran pendukung apa yang diperlukan untuk masuk ke jurusan tertentu. Dan insya Allah dari variasi yang kami tampilkan di sini adalah semuanya ada jurusan yang bisa dituju di perguruan tingginya. Jadi memang kami membuat formulasi ini tidak asal sudah kami pertimbangkan kalau paket A ini kira-kira bisa masuk kemana saja, paket B bisa masuk kemana saja. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dicermati mana yang sesuai bakat, minat, dan juga keinginan anak untuk meniti karir di masa depan. Walaupun mungkin nanti pada prosesnya ketika peminat pada pilihan tertentu itu membludak, mohon maaf, kuotanya terbatas, baru mungkin kalau pilihan satu tidak lolos, baru akan kami pertimbangkan di pilihan keduanya apa, begitu seterusnya. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu, tambahan dari kami. Dan mengingatkan lagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang sudah kami bagikan, silahkan untuk bisa mengisi di link tersebut, bukan mengetik di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Ada penanya selanjutnya, monggo. Nika yang terdahulu Pak Anggoro, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Eh, Mohon maaf Ibu semua, kami memang ini pas kerja jadi kurang maksimal dalam mengikuti Zoom. Maka mohon kalau bisa atau berkenan ini nanti file PPT dan paling tidak link rekamannya mungkin bisa dibagi di grup orang tua seperti itu. Dan yang kedua adalah eh, yang saya tanyakan, jika nanti di dalam kelas peminatan tersebut itu peminatnya banyak dan pasti kan akan tergeser di peminatan yang lain. Maka nyun sewu mungkin tadi dijelaskan saya pas tidak fokus mungkin gitu. Terus filternya apa seperti itu? Apakah mapel atau apa seperti itu sehingga nanti si anak itu misalkan terlempar dari pilihan pertama itu karena ada filter tertentu sehingga dia diberikan ke peminatan yang lain seperti itu. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Ayu apa Ibu Dwi, monggo. Baik, Bapak Anggoro, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk PPT dan file rekaman nanti akan kami bagikan linknya aja Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir atau nanti terlambat bisa menyimak kembali rekaman dari sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kemudian jika kelas peminatannya nanti peminatnya banyak, kemudian akan tergeser di peminatan lainnya, filternya apa. Jadi Bapak, setiap pilihan, setiap
opsi yang dipilih anak. Pilihan satu itu paket mapelnya apa saja. Ada 4 mata pelajaran pilihan. Nanti akan kita lihat nilai rata-rata dari 4 mata pelajaran yang dipilih anak di pilihan tersebut. Itu yang akan kita bandingkan dengan pemilih lainnya ketika kuotanya tidak mencukupi. Nah, ketika pilihan satu sudah kehabisan kuota, kemudian nilai rata-ratanya tergeser karena lebih kecil nilai rata-ratanya, maka akan kita lihat pilihan keduanya apa. Nah, di pilihan kedua nanti juga sama Bapak Ibu, akan kita lihat nilai dari mata pelajaran pendukung yang dipilih anak di pilihan kedua. Akan kita lihat lagi rata-ratanya seperti apa. Begitu Bapak Ibu untuk pertimbangan pemilihan mata pelajaran. Jadi sistemnya sama seperti SNBP. SNBP itu kita mengupload nilai-nilai anak, nilai rapot. Kemudian anak memilih jurusan kedokteran. Mungkin ada pertimbangan mata pelajaran matematika, biologi, kimia. Ketika mapel pendukung itu ternyata tidak mampu meloloskan anak di jurusan kedokteran, dia akan dilihat pilihan keduanya apa. Oh, pilihan keduanya misalnya pendidikan kimia. Nah, untuk masuk pendidikan kimia, mata pelajaran pendukungnya apa? Itu nanti yang juga akan dipertimbangkan dengan pemilih lainnya di pilihan kedua tersebut. Seperti itu nilainya yang kita lihat Bapak Ibu. Mungkin begitu Njeh Pak Anggoro, semoga cukup menjawab pertanyaan. Apa Bu Ayu mungkin akan menambahkan? Sudah, mungkin sudah bisa diterima Pak Anggoro untuk penjelasan dari Bu Dwi. Gimana ini Pak Anggoro, sudah merasa puas atau masih ada ganjalan Pak? Monggo bisa Nggih, diutarakan. sampun Ibu. Nggih. Ibu. Untuk nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin kami bisa Ya, WA setelah. atau Nggih. dari Ibu BK atau Ibu Kurikulum kan. Atau Ibu Humas nggih, matur suwun. Nggih, nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Monggo menika penanya selanjutnya menika orang tua wali Naswa. Nasuha. Oh, Pak Basuki rimen menika. Pak Supia Jaka Basuki ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, guru dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 SMA 2 Klaten. Eh, yang pertama yang mau saya informasikan dan saya tanyakan bahwasannya anak saya itu kalau saya tanya peminatannya itu dia minat di jurusan teknik di Fakultas Teknik itu Bu. Nah, secara langsung kalau boleh saya lihat tadi di kelas A sampai C tadi kalau nggak salah masuknya di A dan B kalau nggak salah ya Bu ya. Mungkin bisa diluruskan kalau pilihan estimasi prediksi saya tadi salah yang pilihan A dan B tadi. Kira-kira untuk masuk ke Fakultas Teknik itu peminat di kelas A atau B atau yang lain Bu. Dan yang kedua, pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan sebelumnya dari Pak Anggoro tadi terkait dengan apabila peminat A dan B banyak, tadi disampaikan barangkali dengan sistem di ranking atau sistem apa nanti yang akan dilakukan oleh SMA 2. Terus yang ketiga Bu, ini di luar di luar topik di pagi hari ini, di siang hari ini terkait dengan kalau zaman dulu saya namanya PMDK, kalau sekarang namanya SNB apa ya? SNBP ya Bu ya. Mohon info aja 3 tahun terakhir ini gimana SNBP yang telah di apa ya dilakukan di SMA 2 berapa
yang diterima dan di mananya, di jurusan apa yang diterima Bu, biar kami bisa sebagai acuan untuk nantinya anak-anak kami kalau ada kesempatan di SNBP Bu. Begitu Bu, terima kasih. Selamat pagi. Nggih Bapak Supia Jaka Basuki nggih matur nuwun untuk Iya. pertanyaannya. Sakmenika menawi putranipun badhe mengambil teknik itu Pak Mas bisa masuk di kelompok kelas C, D, E ataupun F Bapak. Jadi monggo ya kalau misalkan teknik dari A sampai F itu masih bisa lah. Nanti tinggal mengakomodasi tekniknya itu teknik apa. Karena mengingat dari teknik mata pelajaran pendukung itu yang nanti korelasinya ada ketika di kuliah, di perkuliahan, di perguruan tinggi, itu yang terpenting adanya fisika dan juga matematika lanjut Bapak. Terus menawi mengke putra saged napa nggih mengambil pilihan itu dan mapelnya itu bisa mendukung memang suka di situ. Nah, itu monggo bisa dipilih di antara kelas tersebut dari A sampai F itu sakit gitu. Terkait dengan PMDK kalau saat ini ku namanya SNBP Bapak. Terus Ya. seleksi nasional berbasis prestasi. Lah itu untuk sistem di SMA 2 yang sudah berlanjut saat menikah digunakan nilai seluruh mapel seluruh nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti untuk pengusulan karena memang kuota SNBP itu terbatas, yang akreditasi sekolahnya itu A 40%, akreditasi B itu 30%, kemudian yang akreditasi C itu 10%, 10 sampai 15%. Nah, itu nanti yang untuk SMA 2 dari 356 350-an ya Bapak Ibu itu yang diambil 100 anak. Jadi kuota yang 140 anak yang eligible, 141, 140 yang eligible. Nah, itu nanti untuk pemeringkatan sendiri itu seluruh kelas dari A sampai J itu nanti dihitung rata-ratanya yang paling tinggi untuk menentukan siswa eligible atau siswa yang berhak untuk mendaftar SNBP Bapak. Terus mekaten. Nah, setelah itu kami serahkan ke peserta didik jurusan apa yang diinginkan itu nanti sepenuhnya dari masing-masing siswa yang mengisi dan juga memilih untuk jalur kuliah ke depannya mau apa. Mekaten Bapak. Iya Bu. Eh, jadi untuk mengambil rencana jurusan teknik itu bisa di A sampai F ya Bu ya. Yeah. Kalau lebih spesifiknya lagi misalnya anak saya itu minat di teknik sipil maupun pengembangan wilayah PWK itu yang dulu namanya teknik planologi itu sekalian aja Bu. Masuknya di kelas A, B, C, D, E atau F Bu. Biar anak nanti kalau mengisi formulir yang diberikan dari sekolahnya bisa langsung to the point di A, B gitu. Dia Bapak, dia Bapak itu saged, DE itu saged ada matematika, fisika, geografi. Nah, itu nanti yang PWK bisa didukung dari matematika, fisika dan juga adanya informatika Bapak. Nanti itu bisa mengembangkan potensi putra panjenengan, terus mungkin ketika di jalur perguruan tinggi juga menjadi dasar keilmuan yang bisa ditekuni. Mengatakan Bapak. Oh, gitu ya Bu. Ya, jadi A dan B ini mungkin ke kedokteran ya, FKU ya Bu ya. Yeah, leres. Oh ya. Sama yang itu Bu, yang tadi yang SNBP itu setelah nanti ada list eligible itu kan siswa kan eh, mengisi minat jurusan dan perguruan tinggi mana. Itu tentunya tidak lepas dari sekolah kan yang akan nanti membimbing. Oh, sebaiknya di di Gajah Mada jurusan ini gitu. Itu kan gitu kan Bu dari BK nanti. Pasti Bapak, pasti, pasti. Ya, Panjenengan sakit mengke perso banyak nanti ketika waktu kelas 3 biasanya anak-anak berbondong di BK Bapak sakit konsultasi, sakit ya, sharing, nanti di BK kami akan memfasilitasi penuh Bapak. ya, ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya dan monggo dilanjut Bu. Oke, Bapak, matur nuwun. Oke, terima kasih Bapak Supia. Saya lanjutkan penanya berikutnya. Monggo Ibu, ada Ibu, tapi di sini Muhammad Mufid Khairin. Kan putra nggih Ibu nika? Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Sinten nika? Nggih.
Bu Yeni, Yeni. Nih, oh, iya. Oke, oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan juga Ibu Bapak Ibu wali siswa nggih, kelas 10. Ini saya mau menanyakan dengan kebingungan saya, Bun. Jadi kalau dilihat dari nilai itu anak ya, nilai rapor dan juga apa namanya hasil psikotes mungkin ya yang sudah kami dapatkan itu anak kami itu bakatnya itu kayak bertentangan dengan minatnya ataupun begini ya, minatnya itu untuk mengarah ke situ tuh berdasarkan itu tuh kayaknya itu belum maksimal gitu. Nah, pertanyaan anak saya itu ketika pengen jadi TNI atau Polri, nggih, sedangkan peluang sekarang itu kebanyakan jurusannya MIPA, rapot dan psikotesnya itu arahnya ke IPS, sehingga kami harus memilihnya itu yang apa gitu dari pilihan yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun Ibu sinten nggih ini dari wali murid kelas Yeni. Muhammad Yeni. Bu Eni. Nah, nggih Bu, menawi untuk yang pengen di akpol, akpil itu biasanya anak-anak itu dicantumkan jurusannya. Nah, untuk yang pengalaman dari lulusan kurikulum Merdeka ini kan memang nggak ada IPA IPS, jadi memang dimasukkan SMA umum. Jadi jurusannya itu berbeda ketika nanti SMK atau mungkin dari STM nggih Bapak Ibu. Jadi memang ketika nanti SMA tetap bisa dan itu yang terpenting di pilihannya kalau misal akpol akmil seperti tadi yang saya sampaikan di depan itu bisa milih di HIJ. Jadi ada mapel yang memang mendukung ke sana agar nanti ketika pertimbangan nilai itu ada untuk mendukung seleksinya gitu. Jadi memang nanti formulirnya sendiri ketika akpol akmil yang menyeleksi kami Bu. Maksudnya yang verbal itu kami. Biasanya nanti anak-anak menuliskan formnya, kemudian yang tanda tangan dari Bapak Ibu Guru BK. Begitu Bu. Jadi sejauh ini tidak ada kendala ketika nanti harus memilih akpol akmil dengan mata pelajaran yang memang mendukung dalam kelanjutan karirnya ke depan. Begitu nggih, Bu Eni nggih. Mau kemana? Mohon maaf sebelumnya Bun, kalau dilihat dari HIJ, mapelnya itu nggih, kalau dilihat tadi nggih Bun nggih, itu mengarahnya ke mapel kontennya itu IPS nggih Bun nggih. Sosiologi, hanya kan sosiologi ekonomi gitu. Itu kayaknya IPS nggih. Sedangkan kalau peluang yang ada lebih banyak itu kalau IPA, pripun Bu ini? Atau bisa di atasnya itu nggih? IPS tetap bisa Bu. Jadi iya bisa, IPS bisa, tapi kalau dilihat peluangnya itu kecil gitu loh dibandingkan dengan IPA gitu kan. Apakah memilih yang ini DEFG itu ada peluangnya nggak masuk nanti di sini Pun di baik sekolahan IPA ini? Nggih. baik IPA maupun IPS itu bisa gitu. Dadas mungkin kita tetap pertimbangannya melihat nilai rata-rata dulu dari Geng Putro. Misal nanti pilih pertama di IPA nilainya mencukupi. Nah, itu bisa nanti mendukung Ibu. Nanti di pilihan kedua, ketiga sampai nanti di pilihan yang keempat gitu. Nggih. Seumpamanya DEFG juga bisa nggih mungkin. Bisa. Nggih, berusaha. Nggih, makasih Bun. Nggih pencerahannya. Assalamualaikum. Oke, matur nuwun Bu Yeni. Ini kita lanjutkan penanya berikutnya. Ibu Hanifah ya. Ibu Hanifah, monggo. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya. Nah, saya ingin bertanya nih, kan untuk anak-anak sekarang kan mungkin masih masih labil nih terkait dia mau jurusan yang mana gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau udah sudah penentuan kelas nih, apakah ada peluang untuk
dia mengajukan untuk pindah jurusan atau pindah kelasnya gitu. Terus yang kedua, apa pertanyaan yang kedua, apakah ada simulasi terlebih dahulu sebelum penentuan yang pasti pembagian kelas untuk masing-masing siswa itu? Karena kan itu kan juga ada pertimbangan nilai. Mungkin kan nanti kalau misal ada simulasi terlebih dahulu nih, mereka minatnya di kelas apa. Nanti kan jadi bisa untuk pertimbangan untuk pemilihan yang udah pemilihan selanjutnya untuk kelas pastinya gitu. Terima kasih. Yes. Baik ya Bu Hanifah, untuk nanti apakah nanti misal anak ini bakatnya sesuai apa enggak kemudian mau pindah itu setelah uji publik nggih Bu. Jadi ketika nanti uji publik kami beri waktu 1 minggu untuk anak itu dapat mengevaluasi dan juga memantapkan lagi dengan syarat apabila nanti pengen pindah itu wajib ada pertukarannya. Misal nanti dari kelas kelompok A atau mungkin kelompok B, nah itu peserta didik wajib mencari partner yang sama-sama win-win solution. Jadi tidak hanya dia menginginkan di situ, tapi memang apa ada partner yang memang pengen minat di kelompok tersebut juga. Kemudian kalau untuk simulasi nggih nyun sewu nggih itu nanti selama sudah ketok palu masuk KBM tahun ajaran baru itu kami tidak bisa untuk menyediakan karena memang nanti kita terkendala dari segi administrasi, pembentukan kelas, terus daftar nilai dan juga pembagian dari Bapak Ibu guru sendiri dalam kelas itu kan kita juga ada batasan waktunya. Nanti apa kayak istilahnya nanti akan menunda program-program selanjutnya gitu Ibu. Jadi dari awal mumpung dari waktu 1 minggu sebelum masuk tahun ajaran baru itu masih kami sediakan waktu, tapi kalau sudah masuk tahun ajaran baru hari pertama di bulan Juli biasanya kami nanti akan menyebarkan angket di bulan Juni itu bisa nanti untuk pertimbangan untuk memantapkan lagi. Begitu Bu Hanifah nggih. Mungkin Jadi saya menambahkan Bu Hanifah. Jadi kita kan sudah membuat 7 variasi atau paket yang ditawarkan sekolah untuk pilihan mata pelajaran kelas 11. Ada 10 kelas dengan 7 variasi mata pelajaran pilihan. Nah, sembari menunggu form itu dibagikan ke anak, anak bisa memanfaatkan untuk pendampingan bakat minat, kemudian pendampingan pilihan mapel dengan guru BK. Jadi kita memang tidak menyediakan untuk simulasi, Bu. Jadi karena tidak ada simulasi, silahkan dimanfaatkan untuk eh, apa istilahnya waktu-waktu untuk pendampingan tersebut. Jadi silahkan dimaksimalkan kalau bakat minatnya seperti ini, kemudian nanti jenjang karir berikutnya ingin memilih jurusan di sini, baiknya ada di mana sehingga bisa mantap memilih di pilihan mapel nanti akan memilih paket mapel yang mana. Jadi ketika kami membagikan form, diharapkan anak-anak itu sudah punya pilihan yang mantap. Oh, pilihan satu saya ini, pilihan dua saya ini. Kalau pilihan satu, dua saya nggak terima di pilihan tiga, saya mau kemana? Itu sudah harus ada plan A, plan B. Jadi silahkan ini dari sosialisasi, anak-anak juga sudah tahu Bapak Ibu untuk paket mapel yang kami bagikan. Kemudian dari BK juga sudah ada penggalian bakat dan minat. Jadi silakan waktu-waktu ini silakan dimanfaatkan untuk memantapkan pilihan dari putra-putri Bapak Ibu nantinya. Mungkin seperti itu nggih Bu Hanifah. Terima Terus kasih. aku ngaturan nih. baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin mau bertanya satu lagi nih, Bu. Saat kelas 3 nih, tadi kan mungkin dikasih apa dari BK kan menyediakan untuk konsultasi terkait jurusan. Nah, kalau zaman saya dulu kan masih SNMPTN. Nah, apakah besok untuk pemilihan jurusan SNMPTN biar lebih maksimal penerimaannya di SMADA itu, apakah ada simulasi untuk jurusan-jurusannya pemilihan untuk memaksimalkan optimalnya siswa-siswa itu keterima di jalur rapot itu? Selama untuk pelaksanaan SNBP di SMA 2 nggih Bu. Jadi memang kami senantiasa langsung pendampingan khusus untuk bagi siswa-siswi yang eligible terutama itu nanti mengingat peluang yang
yang ke satu. Kemudian yang kedua, itu nanti kita melihat rekam jejak. Jadi memang ada perhatian khusus nggih Bu. Jadi ketika nanti ada kakak tingkat yang memang masuk di situ, itu menjadi pertimbangan kesempatan untuk masuk. Dan yang ketiga, itu nanti kesamaan dalam pemilihan. Diharapkan dalam satu sekolah jangan sampai memilih program studi, jangan sampai memilih universitas yang sama. Nah, itu nanti diharapkan peluangnya jadi lebih sedikit. Bisa jadi nanti boleh perguruan tingginya sama, tapi jurusannya berbeda, atau sebaliknya, jurusannya sama, tapi perguruan tingginya yang berbeda. Itu mengawekani, menjagani aja, biar nanti peluang anak-anak keterima itu lebih besar. Jadi tidak serta-merta langsung dijolke gitu, boten. Kami tetap ada pendampingan khusus, tetap ada pantauan khusus selama anak-anak itu masuk eligible sampai nanti di pengumuman SNBP. Begitu nggih, Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah sampun puas ya. Nanti kalau kurang puas nanti bisa datang langsung ke sekolah, bisa menemui Ibu Ayu ataupun Ibu Dwi ya. Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini tadi sebagai penanya terakhir nih, Bapak Ibu, karena Zoom ini juga dibatasi sampai jam 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau Bapak Ibu yang mungkin kurang paham, kurang puas dengan jawaban dari kami, bisa langsung datang ke SMA Negeri 2 Klaten. Kami buka pintu lebar-lebar kagem panjenengan sedoyo. Nah, itu Bapak Ibu, J. Mohon maaf, J, ingkang mboten kebagian nika tanya jawab untuk siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara di siang hari ini dari jam 8 sampai jam 10 ini saatnya kita sudah akan menutup acara di siang hari ini. eh, Kami sebagai pembawa acara apabila ada kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa kami bersama. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.